Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin, para jamaah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita jerak-jerak bersyukur tifat Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengendang tipa Allah, mudah-mudahan kepada istiqamah kita meminta kepadanya dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Mudah-mudahan kita diberi keistiqamahan, istiqamah li atas Islam, li atas iman, li atas ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Makin tengah lanjutan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Makin kita akan membaca bab yang ketiga. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan babus sabri, bab yang berkaitan dengan sabar. Berkaitan dengan Nabi sabar. Sembiaran sabar. 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 Nggih, sabar niki basa niki. Nah, basa dasan beru. Mau sabar kan ngenden dah. Sabar kah ngenden ngono? Nggih, niki asalnya bahasa Arab as-sabru.
Ya, yang artinya arti Arabna al-habsu. Artinya al-habsu. Al-habsu yaitu menahan. Sabar artinya menahan. Ya, makanya kadang-kadang dalam bahasa Arab dikatakan qutila sabran, yaitu dia dibunuh dalam kondisi tertahan, di penjara tersemati. Ya, karena sabran itu artinya menahan, tertahan. Nah, as-sabru niki bahasa Arabna artinya al-habsu. Dari segi bahasa artinya menahan. Sabar artinya napi menahan. Dari segi syarak, kalau dibilang sabar, maka sabar itu artinya habsun nafsi amma yughdibullah ta'ala. Habsun nafsi yaitu menahan diri amma dari apa-apa yughdibullah yang bisa menjadikan Allah marah. Jadi siaran sabar yaitu kita menahan diri ini, menahan jiwa ini, agar jangan dia melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah. Yaran sabar. Ya. Jadi sehingga dengan definisi niki sabar itu luas sekali, ya luas sabar. Karena sabar niki menahan diri ini akan ndak netesili isi Allah, itulah sabar. Karena jiwa ini, diri ini ammaratun lissu. Jiwa ini, badan ini selalu mengajak kita untuk berbuat keburukan. Selalu ya nejak kita gawe keburukan. Ini diri ini. Ya demen muntejo aning keburukan. Sehingga butuh nata tahan dia. Akendak nenggawe keburukan. Karena mau nenggawe keburukan, ginta sili isi Allah atau ndek sili ini isi Allah. Nah, yaran sabar niki, saran sabar nahan diri akendak netesili isi Allah diri ini. Ya. Jadi definisi yang sangat luas as-sabru yaitu habsun nafsi amma yughdibullahu ta'ala, menahan diri dari segala hal yang menjadikan Allah murka. Kemudian sabar niki bagi yang itu isi ulama menjadi 3. Sabar itu dari 3 hal. Pertama, sabar terhadap musibah. Ini si biasa begadu. Sabar le saat temau musibah. Begitu temau musibah, sabar. Tahan diri. Ndak jangkan dengamuk. Selaku sedang dengan selaku jagur de, selaku lanjak de, berarti dia ada sabar. Mau musibah tiba-tiba lisan nikin dek dia tahan dia, maka gina sugul ucapan-ucapan yang mendatangkan murka Allah, nyumpah ide misal dan lain sebagainya. Sabar yaitu menahan jiwa ini, apa rana menahan hati, ndak jangkan muncul buruk sangka tipa Allah, tahannya yang agar dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Apalagi muntah pacu solat, pacu ibadah, pacu ngaji, terus mau musibah, kan aku kena nekah ngenteng dalam hati.
Ini sudah buruk sangka kepada Allah ini. Nah, siaran sabar ndak nara inu. Sedih inu, tahan jiwa, tahan hati ini. Ndak jangkan melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Niki sabar yang pertama. Sabar dari musibah. Si kedua, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Contohnya perintah Allah. Salat. Perintah Allah atau dia salat niki? Perintah Allah salat. Kita salat butuh sabar atau tidak? Butuh itu sabar. Apalagi salat subuh, berat marah pejani no? Ya, jiwa ini ingin tidur. Lagu datang subuh Nah, tahan jiwa ini, tahan tinduk no, tahan ngantok no. Salat segera. Melaksanakan perintah Allah. Ibu-ibu suruhna berjilbab isi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dia sabar di dalam berjilbab. Mun dekna sabar ini kayagin berjilbab. Dene gini nih berjilbab, apalagi macam-macam bulian-bulian ini. Hinaan-hinaan, bercadar apalagi misal. Kurang sabar dene milih berjilbab. Termasuk berjenggot dah le. Pelagu nengke juga rami dan berjenggot, alhamdulillah. Kemudian awal-awal je la ilaha illallah. Sengaja ngembek le julun teh. Nengke je alhamdulillah luwe kancan teh ni berata lu. Didengar oke. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini menjalankan perintah Allah berat. Ya, dan harus sabar melakukannya, harus sabar. Ya, karena itu perintah Allah. Ndek terjalanannya sili Allah lo. Nah, akhirnya sili Allah butuh sabar, tahan diri dari sesuatu yang menjadikan Allah murka. Ya sabar. Kemudian yang ketiga, jadi pertama oleh Nabi sabar dalam musibah yang Allah berikan. Si kedua, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Si ketelu, sabar dalam menjauhkan larangan Allah atau menjauhi larangan Allah. Sabar menjauhi larangannya. Ya, balakna ita ngombe misal, balakna ita nginam khamar misal. Bekah sabar ketinggalan ini. Kenapa? Karena kalau tidak sabar Allah gini sili di paita. Sili ini itu si Allah. Maka ini butuh sabar, butuh sabar. Sabar dari berjudi. Makin zaman ini judi noh la ilaha illallah, judi online kanak-kanak ini. Ya nyaunya. Luwe dengan melihat ibarat, nah dendek lakukan dia tahan melihat, no tahan melihat, tahan jiwa si melihat ini, nggak sadar yang melihat. Kenapa? Karena kalau kita lakukan nanti Allah Subhanahu Wa Taala murka. Menahannya inilah yang namanya Nabi sabar. Ya. Kita dengan ngeruku nah melet itu. Apalagi mantan buru-buru jerak itu Masya Allah. Dia dengan oke. Ya, pedis kuadrat lorte sini tuh. Apalagi mun kanduk nu lede-lede pelecing pedas misal Masya Allah. Terus setui batur teh nu ngempus kah darah tadah kau ini. Kurang sabar maka hilang tobatnya. Nah ini butuh sabar. Nah sabar ini saja sudah mendatangkan pahala. Sabar itu saja sudah mendatangkan pahala. Apalagi sabar terus melaksanakan perintah. Sabar terus menjauhkan larangan, 2 kali temu pahala.
Kenapa? Karena sabar itu perintah Allah, melaksanakan ibadah atau menjauhkan yang haram itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki 3 bagian dari sabar itu. Sabar itu menahan diri dari murka Allah, dan dia 3 macam. Sabar dari musibah, si kedua Nabi, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, yang ketiga sabar dalam menjauhkan larangan Allah. Nah, niki dia tentang sabar yang akan kita baca mungkin dalil-dalilnya, ya, tulisangan itu si Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya niki. Pertama kata beliau, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian, sabarlah. Niki perintah dalam bahasa Arab, istilahnya fi'il Nabi niki fi'il amr, menunjukkan perintah Allah merintah itu. Isbiru, bersabarlah kalian, menunjukkan sabar ini perintah dari Allah. Wasabiru, dia nengkah tono, wasabiru ngana Malik, dan perkuatlah kesabaran kalian. Sabarlah kalian dan perkuatlah kesabaran kalian. Sebelumnya Nabi ngana nanggorang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Menunjukkan tanpa sabar seseorang di negeri ini beriman, di negeri ini. Sehingga akhirnya beriman, maka dia harus sabar. Bahkan bukan hanya sabar, tapi dia kuatkan lagi kesabarannya, yaitu sabar di atas sabar. Subhanallah, bahkan dengan si tetu-tetu sabar bisa nanti berubah kesabaran itu menjadi ridho. Ridho dia, bukan lagi dia menahan, lagu demen dia. Pas mau musibah demen dia, ridho dia. Ya, kalau dia sudah terbiasa bersabar dan dia tahu nikmatnya sabar itu. Makanya dikatakan sabar niki ia paling bawa dan hukumnya wajib bagi setiap orang, wajib hukumnya yang namanya sabar. Lihat sabar niki arah tingkatan arana ar-ridho. Nabi arana ridho, bahasa kita reda. Di atas ridha lagi ada yang paling atas, namanya asyukru, yaitu bersyukur dia. Nah, ini dengan si paling atas derajatnya, derajat imannya, mau musibah gini bersyukur. Bersyukur ya mau musibah. Kalau dia sudah tahu nikmatnya yang namanya sabar, kalau dia sudah tahu nikmatnya yang namanya ridha, gina bersyukur, mana mau musibah. Subhanallah. Angka itu masih berusaha sabar, berarti itu masih kelas bawah ini, kelas seki. Lagu sindik bau sabar ngombe kuna, mau musibah sabar ben ini mampu. Kelas pira berarti ini? Kelas 0 berarti ini masih STK ya. Di depan SD masih, di depan kelas seki. Yang paling rendah, sesuatu yang wajib dilakukan oleh semua kita ini sabar. Di atasnya ridha, di atasnya syukur. Dianggap musibah itu sebagai nikmat, karena begitu dia tahu musibah mendatangkan pahala. Ya, begitu dia tahu musibah ini akan digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Begitu dia tahu kalau ditimpa musibah dia akan terhindar dari keburukan yang lebih besar.
Begitu dia tahu sebelik-belik musibah masih luwe nikmat Allah le iya. Ya, begitu dia tahu pahala orang yang sabar, dia akan dapat pahala tanpa batas. Begitu nemu musibah angka syukur dia. Ya, pada marak ngone kita membagi suku sabar jadi pira ngone sabar no? Jadi telu. Musibah, perintah dan larangan. Sebagian orang butuh dia menahan dirinya untuk bisa melakukan perintah, untuk bisa menjauhkan larangan. Butuh dia lawan dirinya dengan keras. Ake nebau ngamalang perintah, ake nebau jauhang larangan. Butuh dia lawan dirinya. Sebagian dengan wah jerak yang ngelawan diri. Nah wah justru demen ya beribadah. Justru demen yang jauhang larangan. Begitu sholat demen ya berangkat sholat. Karena dia sudah kelas wah ridho dia dengan perintah Allah. Ridho dia dengan larangan Allah. Angkali antara zikir tan Nabi ngata raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Udah ridho dengan Islam. Demen dia melakukannya. Bukan lagi sudah menjadi tekanan. Kan kalau anita kan anggap sholat ini beban berat itu sholat. Ibu-ibu anggap orangnya jilbab berat. Kebanyakan seperti itu. Lagu sebagian dengan justru wah ridho dia dengan itu. Demen ya ngaji, demennya sholat, demennya bersedekah, demennya berakhlak mulia. Arah Malik dengan paling atas justru dianggap Islam itu sebagai nikmat buat dirinya. Sehingga bersyukur dia dengan Islam itu. Ya, anggapnya nikmat, bersyukur dia dengan Islam. Sehingga bersyukur dia bisa sholat, bersyukur dia bisa ngaji. Karena sudah dianggap sebagai nabi nikmat. Bersyukur dia bisa bersedekah dan seterusnya. Ini tingkatan-tingkatan. Nah itu nengke lembe tawata tegi tak diri masing-masing. Ya itu ini lembe. Ya karena memang itu tingkatannya. Tingkatan paling bawah sabar. Karena ini yang wajib dilakukan oleh semua orang yang beriman. Le atasnya reda, le atasnya malik syukur. Ya, nah kemudahan laun sopo jelo kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Nah di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan terus kuatkan kesabaran kalian. Tidak jangan dekendor, terus sabar, terus sabar. Ayat kedua Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Kami akan uji kalian. Allah gini ada itu ujian. Bentuknya apa? Bisyai'in dengan sesuatu sedikit. Sedikit dari rasa khauf. Nabi arti khauf rasa takut. Ya, rasa takut saat ini rasa takut sekedi ngono. Karena memang hidup ini kan lewian rasa aman. Dia ngono oke. Mbe lewian si deidap ya rasa aman atau rasa takut? Rasa aman. Makanya selalu nikmat Allah lebih banyak daripada musibahnya. Rasa aman ini lebih banyak kita rasakan dalam kehidupan ini. Nah di sini Allah mengatakan, gin kami nguji ide ngadu sedikit rasa takut. Ya, begitu gin belanja mah karing 10 yu kayak peangku ini ngente mulai khawatir. Ya, atau di sana ada musuh yang menunggunya misal, ada rasa kekhawatiran. Ini rasa takut saat ini si Allah Subhanahu wa taala. Setelah takut wal ju' dan kita diuji dengan rasa
lapar. Selalu dikaitkan ini khauf dengan ju'. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Al-ju' dengan al-khauf, al-aman dengan apa? At-ta'am. Menunjukkan erat kaitannya ini antara rasa takut dengan lapar. Karena dengan mun takut tidak ada keamanan, gina kelaparan manusia nu. Makin le surya sematon tono la ilaha illallah darani ngombe-ngambe boom kelep menong ini. Sehingga rata-rata kelaparan, banyak yang ngungsi dan lain sebagainya, kabur dari negaranya. Kenapa? Karena tidak ada rasa aman. Darani aning masjid, darani aning sekolah, darani aning peken. Seda kehidupan. Negara-negara tidak ada rasa aman. Nah, kita di Indonesia ini aman, masya Allah. Aman luar biasa ini. Nikmat besar. Maka jaga dia. Ya, terjaga ya. Yang pun suruh itu si Allah Subhanahu wa taala, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan waliul amr kalian. Kenapa? Karena di sana tempat rasa aman itu. Di saat seseorang sudah mentaati waliul amrnya, aman nih. Lagu mun hina waliul amrna, maka akan terjadi kezoliman. Di sanalah kemudian akan terjadi rasa tidak aman. Ini kita lihat Suriah, apa sebabnya? Gara-gara itu pemberontakan. Ya, le Irak nongeno masih, le Yaman nongeno masih, dan seterusnya. Oleh karenanya mari kita tetap taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kita. Nah, Allah akan menguji kita dengan rasa takut, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kurangnya harta. Hartanya kurang. Pas jamaah itu disebut harta langsung kebuka kresek nih. Masya Allah, ujian kena berkurang hartanya dan kayak ini. Berkurang atau dia hartanya nih? Bersedekah jenisnya berkurang. Ma naqasat sadaqatun min mal. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kurangnya harta. Ngombe rasanya kurang harta, berat ini. Ya, mau kita makan nggak ada makanan yang kita makan, mau kita minum nggak ada minuman. Ngombe sikap tadi saat seperti niki, sabar. Wal anfus, dan kekurangan jiwa, jiwanya kurang. Ngombe kenana jiwanya kurang, itu kita sakit. Ya, diberi kita sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit niki ujian atau ndek? Ujian. Kita diuji dengan sakit. Ya. Wathamarat, dan kurangnya tumbuh-tumbuhan. Paceklik. Nabi jalan keluarnya, Allah mengatakan wa basyirus sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar dia di saat dia punya rasa takut, sabar dia di saat dia lapar, di saat dia miskin dia sabar, di saat dia sakit dia sabar, di saat gagal panen dia sabar. Orang yang sabar itu kasih dia kabar gembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat niki turun ti Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tugas bagi kita semua. Memang turun kepada beliau. Nabi teh suruhna isi Allah nyadek kabar gembira tipa dengan si sabar. Lagu ite dah ngenu nengke ini. Tersadek kabar gembira dah tipa dengan si bersabar. Sabar di saat dia rasa takut. Sabar di saat dia lapar, sabar di saat dia miskin dan lain sebagainya. Begitu dia sabar, kasih tahu dia kabar gembira bagi si dia. Apa itu? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat.
Lagu mundekna sabar nengke ngumbikin kejadian. Ya, mundekna sabar, maka gina rugi dunia, rugi akhirat. Karena dengan mundekna sabar hilang wah ini. Hilang akal. Nanti kalau ada waktu kita baca hadisnya wasabru diya. Dan sabar itu adalah cahaya. Cahaya sabar. Merang cahaya berdiki cahaya ini. Dia ini dilai, dia lagu cahaya ini nih. Sehingga terang kita begita amun te sabar. Lagu mundek te sabar ngumbe ya. Petang dunia no. Petang dunia no sehingga kita akan berbuat dengan tanpa sadar. Setelah berbuat tanpa sadar baru nyesal, astaga kan ku tempelek seninaku ngenteng kan ku sarakang ya ngena misal kan ku jagur anakku kan ku pelentong laptopku sedang HP-ku nyesal dia. Kenapa? Karena tadi di saat dia tidak sabar petang dunia nu dia begita wah padahal senter terang lagu penggitaan apa petang apa bahasa ini pas petang penggitaan gabut ke ngena apa ngena petang wah ke petang penggita pokoknya kah ngena. Nah makanya dikatakan wasabru diya, sabar itu cahaya ngena. Le saat ada pukulan pertama musibah misal langsung sabar benar situ begita ngena. Julu daman ngente ngena mun teu sabar. Lagu mau dia teu sabar turut te emosi beka. Petang si begita maka akan mendatangkan penyesalan. Nah, ini berarti kerugian dunia. Kalau dia tidak sabar rugi dunia, rugi enda le akhirat, urang mau pahala. Wah namu musibah le dunia, hilang bapana le dunia, le akhirat ni nemu apa-apa kan rugi dua kali nih. Tapi seandainya kata dia bersabar, maka di dunia dia akan melangkah dengan benar, sikapnya akan benar. Le akhirat endah gina mau pahala dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan kasih dia kabar gembira orang yang bersabar itu. Mun dekna bersabar, dia akan rugi dunia dan akhirat. Niki bisa kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 155. Kemudian berikutnya waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya Allah membalasi para penyabar dengan pahala tanpa batas. Pahala no tanpa batas. Nabi bahasa nengkano unlimit ngono. Ya, berdua pulsa unlimit ngono. Nabi kena pulsa unlimit bebas nelpon piran-piran. Ndolak kena pulsa. Ne pahala tanpa batas semele-melena pahala no. Sampai nereda pahala no pira-pira melenda sampai nereda gina sada ida si Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi yang dapat gelar penyabar. Karena kan pahala niki Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahala dengan Allah. Subhanallah. Nengke sekali itu salat pahalana antara 10 sampai 700 kali lipat pahala. Lagu amun sabar lebih dari itu pahalanya. Amun temampu bersabar. Angka mau tempelek kita ngono. Si nyonyah no misal tempelek kita. Ceder ngana. Bau kita balas si nyonyah no nih. Bau gati itu kuat. Lagu sabar itu ngono. Mau pahala tuh Dek. Beli pahala. Ya, enggak belajar sabar ke dari yang kecil-kecil. Sabar justru mendatangkan pahala yang lebih besar. Nang ketempelekna itu ngono. Ya, balik kita balas kan masih sakit ne tempelekan itu.
Balas teh dengan urang temu pahala padahal wah sakitan itu ngone. Lagu yang tempelek nih teh sabar kan tergantikan sakit ini. Napi gentina pahala gentina. Lagu mutem balasang darah gentina sakit singone. Ya, justru mendatangkan sakit yang kedua karena orang tersebut kita pukul lagi dia. Nah, di sini dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan balas para penyabar itu dengan pahala tanpa hisab. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan orang yang sabar kemudian memaafkan, ya, memaafkan. Saran ghafara niki memaafkan plus melupakan. Seolah-olah dengan ini dinuah gawe salah, ya ran ghafara. Lupa ang ngejama kesalahan dengan dia maafkan terus dia lupakan kesalahan orang. Inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh itu adalah di antara perkara-perkara yang luar biasa. Le saat temampu maafang dengan, le saat temampu sabar kemudian memaafkan orang lain. Lagu justru kan anggap teh ini maafang dengan lain anggapnya lemah. Ya do lemah ini kan. Naka mau kita berbalas lagu dia mau azmil umur no? Kerugi kita ini. Lebih baik sabara wa ghafara. Sabar kemudian maafkan orang. Ya, karena itu akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ista'inu bis sabri was salah. Mintalah bantuan kepada Allah dengan cara sabar dan dengan cara Nabi salat. Perbagus salat no, perbagus sabar no. Ino kudu ngendeng ti Allah. Luwe itu makin ngendeng lagu dia sabar ngendeng. Ya, aku berdoa ya Allah kan dia kabulang ya ngenteng dia sabar ngendeng. Jangankan Allah yang maha perkasa, manusia dang mau dia sabar ngendeng dina sade itu si manusia no. Dia dengen oke. Dia tegin mau. Nah, kepada Allah juga kita berdoa dengan bersabar, sabar dan juga dengan salat. Jangan berdoa kepadanya dengan tergesa-gesa. Ya, bantulah permintaan kalian tersebut dengan bersabar kepada Allah dan dengan salat. Mengucap nazan. Baik, terakhir waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan akan senantiasa kami uji kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus gin kami uji ida pada sampai kami tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa di antara kalian yang bersabar. Angka ujian ini tujuan ini untuk Allah melihat kesabaran kita. Untuk Allah melihat kesungguh-sungguhan kita. Dan ujian gini terus menerus datang, dia begini selesai. Sampai piran temu ujian ini. Sampai temate tegin ujian. Terus sampai temate tegin ujian. Berarti sampai temate tegin sabar. Sabar tidak ada batasnya. Sampai kita mati, kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat masalah sabar niki sangat banyak di dalam Al-Qur'an, ya, dan tentunya yang menunjukkan keutamaan sabar yang sangat banyak
yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insyaallah kesempatan berikutnya nanti kita akan baca tentang sabar dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayan niki yang bisa kita baca. Wallahu taala ala wa alam. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan setelah azan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati salatul qiyam. Sila arake sindik man jelas. Nggih, sila. Udah jelek. Sahabat Ustaz itu bapak yang suruh jago ini yang sabar ketika lakukan menolak. Waktu kita lapar kita nang bengkan terkadang ikan dam tidak bisa Ustaz. Dan dengan nasi dengan kamu nang bulan nang taksian pabulongan kita. Dari muntah besur masih bau telapak, masih bau itu sabar. Lagu muntah lapar aja kan sekat sabar kah? Nama sugul doang sili nampu telaga. Ngano ngumbiang kune ini. La ilaha illallah. Muntah besur ben dia tolak sabar, muntah besur syukur, muntah besur. Ya, jadi sere berat sabarno, sere belik pahalana. Le saat telapar berat sabar ino.
maka pahalanya sere beli. Nah kemudian kita sabar, akhirnya melanggar itu mau itu dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu muntah sabar, padahal itu ini lapar geti ini dan kanak nu kejang kena nyelerin pengen tengah sabar tahan te diri te, maka dalam kondisi seperti itu pahalanya lebih besar. Sere beli malik pahalanya muntah sabar di saat ia berat, karena pahala tergantung daripada beratnya. Berat ibadah itu. Nah keberat ini sabar papah telapar ini ya, maka sere beli pahala sabar di saat lapar daripada pahala sabar di saat besur. Kemudian di saat temele sili sak-sakna sugul doang sili no pun talaga ngenteng lagu naka mun sugul sili no urang temu pahala. Justru kadang-kadang dosa mau teh besarakan datahan sili terus mau ida pahala atau nelaga ngendeng anu terus urang dah mau pahala besarakan bingung ini deh langka aja besarakan ya datahan silino terus mau ida pahala atau desugulang silino lagu urang dah mau pahala besarakan sama ini kesempatan sekali silapar ini kok tahu ini sangat buaraan mana kita sang ini ke gara-gara ita lapar sehingga arah uzur kan oke iya maksudnya ruana gara-gara ita lapar sang tamu uzur untuk sili kan oke la ilaha illallah. Jadi arah uzur tersili itu lapar ngenteng. Marang kata ngone sabar ini hukumnya wajib. Sabar ini hukumnya Nabi wajib. Dalam segala kondisi harus tetap sabar. Karena dia wajib. Amun dia sabar berarti kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Ya, jadi tetap sabar. Udah besur ke, udah lapar ke, tetap sabar. Karena sabar itu hukumnya apa? Wajib hukumnya. Jelas sudah harus narak sabar ini. Ya. Kemudian ndak desadu bahwasanya muntua sugulang rasa sili ino gin mia itu sehat angkat dengan ngono ndak sadu. Justru nyugulang sili ino mia itu gin sakit. Karena Nabi itu berbada la taghdab ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam dendek daripada sili ngana arak dengan datang tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ausini ya Rasulullah kesadik tiang nasihat Nabi itu mengatakan la taghdab dendek sili sadik tiang nasihat ya Rasulullah dendek sili ngana sadik tiang nasihat dendek sili ngana boleh ino doang terus farad dada miraran terus menerus orang ini minta nasihat terus menerus Nabi mengatakan jangan marah menunjukkan dendek sili itulah yang bagus justru sili inilah yang bahaya ya oleh karenanya dendek sadu angkat dengan si begitu sili lah plong sehat kita mau sili ndek justru dia ada sakit sili ya, tapi tahan dia bahkan kalau bisa dibalas dengan kebaikan. Mudahan jelas. Wallahu taala a'lam. Nggih, deh. Sebagai guru dulu lain nak sangat nih. Sang guru nengkeun dah apa ngana? Sakit, ndak ada sehat, ndak sabar. Ih, la ilaha illallah. Mun teu sakit ndak melihat sehat ngana? Ndak sabar ndak. Hah? Ini orang sabar. La ilaha illallah. Mun teu sakit ndak melihat sehat, ini orang sabar ngana. Ngumbe yang kunene wallahu alam. Ulah tengah tuan guru layak ini. Ya lengan mau soal ini. Wallahu alam. Ya, yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh kita berobat mun teu sakit. Beliau mengatakan tadawau wala tadawau biharam. Pada berobat
lagu ndak berobat ngadu si haram. Suruh itu berobat. Setelah kita berobat, ndek doang tersehat, nah tolong kok tersabar. Berobat menggunakan pengobatan yang benar. Ya, sabar dengan pengobatan yang benar. Luwih dengan dene sabar ngadu pengobatan yang benar. Berobat yang ngadu kesyirikan, berobat yang ngadu macam-macam kah? Melampaui batas. Ah, ini dene sabar ini. Selama berobat ngadu pengobatan yang benar dengan dokter misalkan yang dia ini pengobatan alam, istilah alami istilahnya. Atau dengan ruqyah syar'iyyah. Dengan ruqyah yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, niki yang pengobatan syar'iyyah rana. Maka silahkan lakukan. Bahkan suruhnya itu si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagu mun berobat ngadu kesyirikan, nah ini enggak boleh. Jadi selama berobat ngadu pengobatan yang dibolehkan, itulah kesabaran. Masih doang sakit, hadapi dengan kesabaran, jangan sampai melampaui batas. Jadi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh itu berobat. Kenapa demikian? Karena begitu kita berobat, sehat kita, maka kesehatan ini bisa jadi kalau kita ini orang yang baik, maka kebaikan kita akan bertambah. Berobat kita, sehat kita, amun kita ini dengan jahat, siapa tahu dengan sehat akhirnya kita ada kesempatan untuk bertaubat. Ya, keluar dengan begitu sehat, tobat, ya pecuy beribadah, alhamdulillah. Ya, oleh karenanya mun sakit sila berobat, berusaha berumur panjang, karena berumur panjang niki ya hal yang diperintahkan kita. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya Nabi arana bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, manusia si paling pelu umurna dan bagus amalannya. Angkat berusaha pelu umur sila. Berusaha tetap sehat. Ya, berusaha tetap segar panjang umur. Karena orang yang terbaik itu yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Bahkan balakna ite musuh. Ya, la tatamannau liqa'al adu. Ndak ada melihat bedait kence musuh. Sakit. Musuh atau dia sakit ini. Termasuk musuh sakit ini. Jadi ndak minta penyakit. Ndak ada berdoa barah, ya Allah pihak aku sakit, akiku sabar. Ngendeng kita kanggo berdoa ngono. Justru hindari dia. Hindari penyakit-penyakit tersebut. Mun tekena bekah tolong kok tersabar. Ya, jadi jangan minta bertemu dengan musuh. Karena begitu siapa tahu nanti pas terjadi ke musuh, ndek tersabar kan capuh kita. Ya, oleh karenanya sila berusaha sehat, berusaha selamat. Kemudian setelah kita sehat, setelah kita selamat, gunakan dia untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Nu angkat tangan berjulu, nengke di ronde kedua. Sila, Pak Presiden, sila. Nggih, nyuruh orang kerja, terus kita upah dia, Pak. Kita upah dia, Kerjaannya tidak sesuai dengan kemauan kita. Pekerjaannya tidak sesuai dengan permintaan kita. Terus? Tapi diam kita nggak kita ngomong pada dia, yang kita biarkan ya, lalu kita perbaiki sendiri dia diam-diam. Kita ngomong sama siapa-siapa. Ya, begitu nah cengeh hasilnya itu meriria, teduk-teduk itu meriria di tempat sei-sei. Ya, Bagaimana ini? Ini sabar noh ini. Ya, inilah dia kesabaran tersebut. Ya, karena orang yang napi arana istilahnya dia membalas apa istilahnya ini ya,
Tapi sebelumnya, lalu kita ingatkan sebelumnya perlu diingatkan orang ini kalau dia adalah orang yang kerang berbuat seperti itu. Ya, supaya tidak memudaratkan orang lain, perlu debadak ya. Ya, lagu debadak ya dengan tujuan kebaikan buat dia. Ya, bahwasanya ngene permintaanku lakukan ngene si degawi ya. Ini kan merugikan ini. Lagu mun untuk ide bekah kumaapang wahida gitu. Kumaapang wahida tidak apa-apa. Lagu ndak dengan lain barang ngene angkun ndak kan ngerugian dengan lain gitu. Mun tahu ya dengan ini kerang marah ini. Lagu mun sekali ini doang ya marah ini kebetulan ngono bekah teteduk wah tidak masalah dan kita maafkan dia. Kan marah ngene wah baca yang tidak ayat ngene. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Dan orang yang sabar dan memaafkan dia ngombe kono maafang bekah liwat wah kemudian dia meriri ngono ya, maka inilah dia perkara yang luar biasa. Lagu mun jadi kebiasaan dengan ini marak ngene dengan kuna benasehatin ya akhirnya ngerugian dengan lain. Jelas tidak Pak Presiden? Wallahu taala a'lam. Ini dulu mana? Kasihlah. Ronde kedua itu. Hah? Apa maksudnya lagi? Nangkai. Sila pemerintah, sila lalu ngenteng, si ngenteng melalu. Apa maksudnya lagi? Pinja ini ke? Ide pinja ini ke? Iya, pinja-pinjayan ini. Wah dulu kan sekali ngabe. Sila lalu. La ilaha illallah. Mun teu berinfak si lalu ino ngenteng si ngenteng ino lalu. Masya Allah luar biasa ini. Mun teu bersedekah kan lalu kayak yang ini. Lagu ieu ngenteng tono laun le akhirat. Ya, lagu mun dia bersedekah ngenteng le kantong. Iya si lalu ino dek negin ngentang le akhirat. Iya wah ino apa rana berarti ino apa istilahnya moto sedekah. Lah si lalu no ngentang si ngentang no lalu masya Allah. Luar biasa emang bahasa lainnya kah. Alhamdulillah. Kena wah ino alhamdulillah. Ke sila ada. Apa ino? Item beli kupon Aji 2U. Beli ini apa tersadik kupon ini? Beli dah. Beli itu kupon Aji 2U. Mau itu kulkas terus undina kayak apa? Undina ya judi ini. Ya undina ya maka ini judi. Beli itu kulkas Aji 2U mau itu beli itu kupon Aji 2U undina kupon nino sugu larang tu mau itu kulkas judi itu. Ya nyaunya macam-macam yang kun dengar nengke. Ya padahal sudah jelas tapi karena ketidaktahuan maka ya terjerumus dalam perjudian. Termasuk yang luwe kita te kotak ali sedin toko no bedui apa rana garpu kadum bait apa rana bait boneka bait apa itu kena mang kita kepe yang siu jeder baru tebu main mau itu bait boneka itu ajina 20 padahal itu nemang pira siu nangka mun dek mau ini baik hilang kayak yang tersisiu no. Ya menang berarti epen kota ini. Ini juga termasuk judi ini. Ini judi onya-onya. Lu ya kita tiang. Terus si nyedia yang marah ino ibu-ibu berjilbab. Beli jilbabnya dah. Jangan-jangan girang ngaji ruan ini. Lagu arak le julun toko na la ilaha illallah. Ini perlu tersaling peringetin ini judi. Dan sudah kita bahas LTN yang salah. Judi salah satu dosa besar. Dia sebeli judi no. Yang marah baru beli tu kupon Haji 2U undina kupon nina maka itu jatuh ke dalam judi. Mau kulkas dengan judi itu. Ya, kecuali kalau kupon itu hadiah. Kalau kupon itu adalah hadiah, misalkan beli apa misal HP lah katakan.
HP niki memang li embe-embe ajina sejuta, misalnya embe-embe. Nah, nengkali sebuah toko jual sejuta, kemudian ada kupon hadiah. Kupon hadiah. Dia telah beli kupon itu. Nah, kemudian kupon hadiah itu yang diundi nanti setelah 1 tahun diundi, saya si sugu larana mau ya HP, maka ini bukan judi, ini hadiah. Ya, ini tidak mengapa, ini dia hadiah bukan judi. Lagu mun marah baru beli ya kupon aja 2U. Ya, bareh 2U kena payu akhirnya 10 beli dah kupon kena. Akhirnya lebih besar kemungkinan dia dapat. Maka ini termasuk judi. Jelas tidak? Bukan beda yang antara beli kupon ke kupon hadiah. Ya, beli kupon itu judi, kupon hadiah, maka ini hadiah statusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Moh, bu arwana masyarakat. Alhamdulillah, berarti jelas, berarti alhamdulillah. Bayan niki kah? Ya, dan kita ingatkan lagi karena pertanyaannya luar materi ini. Ingat bapak-bapak tetap pada sabar. Ya, tahan diri dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bayan niki kurang lebihnya tiang minta maaf. Mudah-mudahan yang kita sampaikan niki bermanfaat buat tiang dan kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.